Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, Bapak Dr. Abdul Masyar, MSI. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi makalah kami yang berjudul Perbandingan Jenis Pelayanan Publik antara Indonesia dengan Australia pada bidang pelayanan kesehatan. Baik, perlu kita ketahui bahwa pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk pengaturan maupun pelayanan-pelayanan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan sebagainya. Ada beberapa jenis pelayanan publik, salah satunya yaitu pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis jasa, misalnya pemeliharaan kesehatan. Di Indonesia sendiri, upaya memperbaiki pelayanan publik sudah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain Impres nomor 5 tahun 1984 tentang pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha. Untuk mendorong komitmen aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, maka diterbitkan pula Impres nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Australia. Namun di sini saya akan lebih berfokus kepada pelayanan publik di bidang kesehatan kedua negara ini. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya itu perbandingan dan pelayanan publik. Perbandingan itu berasal dari kata banding, yang sama artinya dengan kata timbang, yaitu menentukan nilai suatu objek dengan objek tertentu. Jadi perbandingan itu menentukan nilai suatu objek dengan objek tertentu dengan cara mensejajarkan suatu objek dengan objek lainnya. Sedangkan pelayanan publik itu pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan pelayanan kepada masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan yang paling pertama, yaitu perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Australia di bidang kesehatannya. Di sini kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang yang sudah banyak menerima perubahan dan peta secara strategis. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuannya itu melakukan penyelenggaraan pembangunan secara nasional, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, penyelenggaraan pelayanan kesehatan bisa berjalan secara maksimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Namun pada tahun 2006, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang krisis akan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah akan kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Selain itu, bentuk geografis Indonesia juga berpengaruh dalam hal ini, di mana banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang terpencil sehingga mengurangi minat tim medis untuk melakukan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil tersebut. Berbeda dengan negara Australia, di mana negara Australia merupakan salah satu negara maju. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di sana juga sudah sangat maksimal. Hal ini didukung oleh sumber daya manusia di sana yang sudah sangat berkualitas dan unggul. Bahkan alat-alat medis di sana juga sudah sangat canggih. Pelayanan kesehatannya pun sudah digratiskan oleh pemerintah. Jika kita juga ingin melihat perbandingan kesehatan antara negara Indonesia dengan negara Australia, dapat pula dilihat dari pelaksanaan imunisasi kedua negara ini, di mana pelaksanaan imunisasi di Indonesia baru sekitar 59,2%, berbeda dengan Australia, di mana pelaksanaan imunisasinya sudah sekitar 90,1%. B. Perbandingan jenis pelayanan publik antara negara Indonesia dengan negara Australia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang telah menghadapi beberapa perubahan dan tantangan strategis yang mendasar. Tujuan bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional termasuk pembangunan kesehatan.
Australia merupakan salah satu negara maju yang memiliki perekonomian yang sangat bagus dan mempunyai berbagai sumber daya yang berkualitas. Australia memiliki sistem kesehatan yang canggih dan kompleks. Akses pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah Australia yakni bebas biaya. Meskipun terdapat akses pelaksanaan yang bebas biaya yang dapat ditanggung pemerintah, beberapa masyarakat Australia juga menggunakan asuransi pada kesehatan dari pihak swasta satu. Australia memiliki sistem perawatan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah dengan layanan medis yang subsidi melalui skema asuransi kesehatan nasional universal. Berbeda dengan Indonesia, sistem pembiayaan kesehatan di Australia berasal dari pajak, sehingga pelayanan untuk masyarakat sama, tidak ada perbedaan kelas premi. Kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah Australia. Berikut perbandingan layanan kesehatan antara Indonesia dengan Australia. 1. Tempat layanan kesehatan tersedia di setiap desa. Di Australia, setiap orang yang sakit biasanya akan dirujuk pergi ke medical center yang ada di tiap-tiap region. Di sana pasien akan dilayani oleh dokter umum. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pelayanan kesehatan di desa-desa juga ada banyak, namun sayangnya tenaga medis profesionalnya yang masih kurang. 2. Rawat inap gratis, tapi obat ada yang tidak ditanggung. Walaupun rawat inap gratis, ada beberapa obat yang tidak di-cover pemerintahnya, sehingga kita harus bayar meskipun ada keringanan. 3. Tidak ada premi. Demi menjamin kesehatan masyarakatnya, pemerintah Australia juga enggan mengambil dana dengan model premi. Pungutan dana kesehatan diambil dari gaji dengan jumlah yang sangat kecil atau sekitaran 2%. Sedikit berbeda dengan Medicare, pendapatan JKN justru dari hasil sebagai silang masyarakat Indonesia dengan cara pembayaran premi. Baiklah, kesimpulan dari materi kami mengenai perbandingan administrasi negara antara Indonesia dan Australia, terkhususnya pada bidang pelayanan kesehatan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, telah menghadapi beberapa tantangan dan hambatan strategis yang mendasar. Distribusi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia masih dapat dikatakan sangat terbatas. Hal ini dikarenakan karena secara geografis Indonesia memiliki daerah atau wilayah yang sangat sulit dijangkau. Selain itu, anggaran sistem pelayanan kesehatan di Indonesia sangat kecil. Hal ini berbanding terbalik antara negara Australia. Negara Australia memiliki sistem pelayanan kesehatan dan sudah dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki sistem pelayanan yang canggih dan berkualitas, karena mereka mendapat dukungan dan bekerja sama langsung baik itu antara pemerintah maupun swasta. Jadi untuk mendukung terlaksananya pembangunan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, kita harus memerlukan dukungan melalui sistem pelayanan kesehatan nasional yang kuat. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.